Saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, mari siapkan hati kita untuk mendengar dan merenungkan firman Tuhan. Renungan ini dipersiapkan untuk hari Minggu, tanggal 9 Juli 2023, hari Minggu biasa ke-14. Mari kita awali renungan kita ini dengan berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan, kirimilah kami Roh Kudus-Mu untuk menerangi hati kami, agar kami boleh menyelami sabda-Mu, firman-Mu yang kudus. Firman-Mu yang menghidupkan dan membawa damai sejahtera bagi kami. Ini kami mohon demi Kristus Tuhan kami kini dan sepanjang segala abad. Amin. Mari kita mendengarkan Injil Tuhan Yesus Kristus menurut Santo Matius bab 11 ayat 25 sampai 30. Pada waktu itu berkatalah Yesus, "Aku bersyukur kepadamu Bapa Tuhan langit dan bumi, karena semuanya itu Engkau sembunyikan bagi orang bijak dan orang pandai, tetapi Engkau nyatakan kepada orang kecil. Ya Bapa, itulah yang berkenan kepadamu. Semua telah diserahkan kepadaku oleh Bapa-Ku, dan tidak seorang pun mengenal anak selain Bapa, dan tidak seorang pun mengenal Bapa selain anak, dan orang yang kepadanya anak itu berkenan menyatakannya. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat. Aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah padaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Sebab kuk yang kupasang itu enak dan bebanku pun ringan." Demikianlah Injil Tuhan, terpujilah Kristus. Saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, bagaimanakah kita dapat menyelami pikiran dan hati Tuhan Yesus? Yesus berterima kasih kepada Bapa. Dia mengucap syukur kepada Bapa di surga karena mengungkapkan kepada para pengikutnya hikmat dan pengenalan akan Allah. Apa yang doa Yesus maksudkan kepada kita tentang Allah dan tentang hubungan kita dengannya? Pertama, doa ini membantu kita memberitahu bahwa Allah adalah Bapa dan Tuhan atas bumi dan juga surga. Dia adalah pencipta dan penganjur dari semua yang telah dijadikan, sumber pertama dari segala sesuatu. Kekuasaan, kebijaksanaan, dan pemeliharaannya yang murah hati menjangkau setiap makhluk hidup, dan kasih serta kebaikannya yang tak terbatas diarahkan untuk kesejahteraan setiap orang yang diciptakan menurut gambar dan citranya. Dia adalah sumber dari semua kehidupan manusia. Itulah sebabnya semua kebapaan dan keibuan pada akhirnya berasal dari Dia. Kita melihat kemudian kesombongan itu akar dosa. Doa Yesus mengkontraskan kebijaksanaan dunia dan kebijaksanaan yang datang dari atas, dari Bapa Surgawi yang maha bijaksana dan baik. Doa Yesus mengandung peringatan tersirat bahwa kesombongan dapat menjauhkan kita dari kasih pengenalan akan Allah. Apa yang membuat kita buta terhadap hikmat Allah? Kesombongan intelektual, hati yang dingin, dan kemauan yang keras kepala menutup Allah dan pemerintahannya yang bijak serta perhatian kebapaannya bagi kehidupan pribadi kita. Kesombongan adalah akar dari semua kejahatan, dan kejahatan berpengaruh kuat untuk mendorong kita berbuat dosa terhadap Allah dan berbuat salah terhadap sesama. Kesombongan pertama-tama mengalahkan hati kita, membuat hati kita dingin dan acuh terhadap Allah. Kesombongan juga menutup pikiran kita. Kelemahan kesombongan adalah cinta yang berlebihan pada diri sendiri dan mengorbankan orang lain, dan perkiraan yang terlalu berlebihan tentang pengetahuan, kekuatan, kepentingan, dan posisi seseorang atas orang lain. Lalu apa itu kerendahan hati dan kesederhanaan? Yesus mengkontraskan kesombongan dan kesederhanaan dengan kerendahan hati seperti seorang anak kecil.
Orang yang sederhana hatinya seperti anak kecil, dalam arti kemampuan untuk melihat secara murni dan sederhana tanpa ada kepura-puraan atau kepalsuan. Kesederhanaan dan kerendahan hati secara naluriah mengenali ketergantungan seseorang sepenuhnya pada orang lain, terutama mereka yang dapat mengajar dan membentuk orang yang sederhana dan rendah hati untuk menjalani kehidupan yang lebih kuat, sehat, dan dewasa. Tidak ada seorang pun dapat tumbuh di dalam kebijaksanaan dan kedewasaan kecuali kalau ia mau diajar dan dibentuk dalam cara hidup bijaksana dan membedakan antara yang baik dan yang jahat, kebenaran dan kepalsuan. Kesederhanaan hati terkait erat dengan kerendahan hati. Kerendahan hati adalah ratu dari segala kebajikan yang melupakan diri sendiri demi mencintai dan melayani orang lain demi sesama yang dilayani itu. Orang yang rendah hati adalah pribadi yang paling bebas dari semuanya. Semuanya dikosongkan dari kesia-siaan dan kepentingan diri sendiri. Orang yang rendah hati dapat memusatkan perhatian pada kesejahteraan orang lain. Tuhan Yesus adalah primus inter pares atau teladan utama kita. Dia menyatakan kepada murid-muridnya, "Aku ini lemah lembut dan rendah hati." Matius bab 11 ayat 29. Yesus datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani dan untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Matius bab 20 ayat 28. Kelemah lembutan Yesus bukanlah kelemahan atau ketidakberdayaan. Kerendahan hati adalah kekuatan di bawah kendali yang menjadi sumber kebaikan dan menjadi antitese dari segala kejahatan. Yesus merendahkan dirinya untuk mengangkat kita keluar dari kesengsaraan dan perbudakan dosa, untuk mengangkat kita ke kemuliaan bersama Dia dan Sang Bapa. Yesus datang bukan untuk meremukkan yang lemah, namun untuk menyembuhkan dan mengampuni, dan bukan untuk menghukum, tetapi untuk memulihkan kita ke kehidupan yang berkelimpahan dengan mengalahkan dosa, setan, dan maut. Adalah kasih Bapa, kasih bagi Bapanya yang kekal dan bagi kita masing-masing yang memotivasi Yesus untuk merendahkan diri sampai wafat di kayu salib untuk menyelamatkan kita dari perbudakan dosa dan kematian. Tuhan Yesus menunjukkan kepada kita jalan cinta dan kemenangan yang sebenarnya, bahwa kebebasan dan sukacita melalui salib yang mengalahkan kesombongan dan kebencian, keserakan dan keegoisan, serta rasa bersalah dari penghukuman. Kerendahan hati sejati yang berlawanan dengan kesopanan palsu atau perasaan buruk terhadap diri sendiri membebaskan kita untuk mengejar apa yang baik, suci, dan benar. Dan kitab suci memberitahu kita bahwa Allah menentang orang sombong, tetapi memberi kasih karunia kepada orang yang rendah hati. Hadiah terbesar bagi mereka yang mencari summum bonum atau kebaikan terbesar adalah dipersatukan dengan Allah, satu-satunya sumber kedamaian, kegembiraan, dan kebahagiaan sejati yang bertahan hingga keabadian. Dan kita mau melihat apa artinya kuk yang manis dari Yesus. Yang dimaksud dengan Yesus dalam Injil Matius bab 11 ayat 29. Hadiah terbesar bagi mereka yang mencari summum bonum atau kebaikan terbesar adalah dipersatukan dengan Allah, satu-satunya sumber kedamaian, kegembiraan, dan kebahagiaan sejati yang bertahan hingga keabadian. Kemudian mari kita melihat apa artinya kuk yang manis. Kuk yang manis dalam Injil Matius yang biasa digunakan orang Yahudi untuk mengekspresikan ketaatan terhadap Allah. Mereka berbicara tentang kuk hukum, kuk perintah, kuk kerajaan, kuk Allah. Yesus mengatakan kuknya ringan. Kata Yunani untuk mudah juga berarti pas. Kuk dibuat khusus agar pas dengan punggung lembu. Kita diperintahkan untuk mengenakan kuk Yesus yang manis dan menjalani cara hidup dan kebahagiaan surgawi. Yesus juga mengatakan bahwa bebannya ringan. Ada sebuah kisah tentang seorang pria yang pernah bertemu dengan seorang anak lelaki kecil yang menggendong saudara lelakinya. Saudara lelakinya ini lumpuh dan tidak bisa berjalan. Karena itu dia memikul saudara laki-lakinya ini di punggungnya. Seorang bapak itu, pria itu menegur anak itu.
itu beban yang berat yang kamu bawa kemana-mana. Dan anak itu menjawab, tidak, dia tidak berat, karena dia adalah saudaraku, saya sayang dia. Tidak ada beban yang terlalu berat ketika diberikan dalam cinta dan dipikul dalam cinta. Yesus menawarkan kepada kita kerajaan kebenaran, kedamaian dan sukacita dan kehidupan kekal yang dicurahkan untuk semua warganya. Ini bukan kerajaan politik, ini adalah kerajaan rohani, kerajaan Allah. Kerajaan Kristus, aturan pemerintahan kerajaannya dan prinsip hidupnya membebaskan kita dari beban rasa bersalah dan dari penindasan kebiasaan berdosa dan keinginan yang menyakitkan. Hanya Yesus yang memberi kita cinta dan kemuliaan yang berbobot tinggi. Yesus menggunakan analogi Cook untuk menjelaskan bagaimana kita dapat menukar beban dosa dan keputusasaan dengan beban kemuliaan dan kebebasan dari dosa. Cook yang Yesus ajak untuk kita rangkul, kita peluk adalah jalan rahmat dan kebebasan dari kuasa dosa. Apakah kita percaya pada kasih Tuhan dan tunduk pada kehendaknya, juga tunduk pada rencananya untuk hidup kita masing-masing? Saudara-saudara, mari kita tutup renungan kita ini dengan berdoa bersama. Marilah berdoa. Tuhan Yesus Kristus, beri kami kesederhanaan hati, beri kami kerendahan hati, agar kami dapat menatap wajah-Mu dengan penuh sukacita dan keyakinan akan cinta-Mu yang penuh belas kasih kepada kami masing-masing. Singkirkanlah setiap keraguan, ketakutan, dan kesombongan yang mengalami masuknya rahmat firman-Mu ke dalam hati kami. Kiranya Engkau juga menurunkan berkat damai sejahtera bagi semua orang yang mendengarkan firman-Mu ini, dan khususnya kami mendoakan semua umat paroki Hati Kudus Sonder agar boleh mengalami damai-Mu, mengalami kasih-Mu dalam keseharian hidup mereka, teristimewa dalam hari-hari di minggu biasa ke-14 ini. Ini kami mohon dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.